Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah pengetahuan tari ya. Baiklah anak-anak ibu semua, minggu kemarin Anda sudah memahami dan mengerti tentang pengertian tari, dan ada beberapa definisi tari yang saya sampaikan kepada Anda. Anda juga sudah mengirimkan tugas-tugasnya. Terima kasih tugas yang dikirimkan. Baiklah, kita masuk sekarang kepada elemen-elemen tari ya. Kita awali juga dari gerak itu sendiri. Jadi gerak itu yang merupakan elemen utama ya dari tari, di mana dikatakan oleh John Martin ya, pengalaman yang paling elementer. Gerak itu merupakan pengalaman yang paling elementer katanya. Jadi pengalaman emosional manusia, kemudian ekspresi dari jiwa manusia yang disalurkannya melalui bagian-bagian tubuhnya. Kalau misalnya dia akan menggerakkan tangan, maka sejak daripada bahu ini sampai ke mana itu dia sudah bergerak. Gerak itu disalurkan melalui tenaga, ruang, dan waktu gitu ya. Itulah unsur gerak itu kan, ada tenaga, ruang, dan waktu, kan seperti itu. Sebenarnya ada gerak itu dua. Ada gerak itu bentuk geraknya itu secara garis besar ya. Dua jenis tari itu ada representasional dan ada non representasional. Kalau representasional tuh dia tuh gerak itu menggambarkan sesuatu. Jadi istilahnya itu gerak maknawi. Jadi bagaimana di dalam cerita-cerita tari itu semuanya itu dia misalnya bersisir, kemudian dia misalnya seperti itu. Nah itu gerak maknawi. Tapi ada gerak yang jelas, gerak maknawi itu gerak yang menggambarkan sesuatu. Ada gerak yang menggambarkan sesuatu. Kalau tadi yang bermakna itu menggambarkan sesuatu mengandung makna. Tapi ada gerak yang menggambarkan sesuatu tapi tidak mengutamakan kepada makna, tapi dia lebih kepada keindahan semata. Jadi kalau dia melakukan gerak seperti ini, gini misalnya, terus ini dia tidak ada tujuan tertentu, tetapi ya keindahan saja gitu. Nah itu yang ada yang non representasional ya. Kemudian gerak itu sebenarnya apapun bentuk geraknya, dia hendaknya gerak itu ekspresif. Ekspresif itu gerak yang gerak yang indah, yang menggetarkan perasaan. Kalau orang melihatnya itu, orang tergetar perasaan orang menontonnya, dan orang merasa berada di dalam tari itu sendiri, ikut menjiwai tari itu. Jadi ada istilahnya juga ya, enfulung ya. Jadi ketika sesuatu tuh dia ikut merasakan. Jadi kalau kita ada orang menari, orang pun ingin menari gitu. Tentu tergantung kepada penarinya, bagaimana penari itu melakukan geraknya itu dengan, kalau misalnya gerak itu ringan, kemudian menghibur sifatnya, bagaimana orang lain itu ikut serta menari juga di dalam tari itu. Nah itu yang perlu bagi seorang penari. Jadi gerak ekspresif itu seperti itu. Jadi ada kalau gerak gerak murni itu ya, sebenarnya gerak yang itu keindahan gitu. Jadi bagaimana seseorang itu mengeksplorasi gerak itu dengan mempertimbangkan tenaga, ruang, dan waktu. Nah itu seperti itu. Jadi ada satu lagi itu gerak maknawi. Nah, kalau murni itu keindahan, kemudian maknawi. Jadi kalau dalam tari-tari itu misalnya Anda melihat sembah.
Nah itu kan menghormati gitu kan, seperti itu. Nah kemudian ada lagi gerak itu selain pada gerak maknawi, gerak murni, kemudian ada gerak mimesis. Jadi gerak meniru, tiruan gitu, meniru ombak misalnya, kemudian meniru nyior melambai gitu kan, jadi meniru alam, elang, burung elang. Kalau banyak Minang tuh alang marau misalnya kalau di Minang ya. Itu jadi bagaimana menirukan alam. Nah itu ada juga. Kemudian ada unsur-unsur gerak itu seperti elemen tenaga ya, tenaga. Kemudian tenaga di dalam tadi itu menggambarkan sesuatu yang mengawali atau mengendalikan, menghentikan gerak. Dia mengawali, mengendalikan, kemudian menghentikan gerak. Jadi kalau misalnya ketika dia mengawalinya tu sa tapi ketika ini dia kendalikan, apakah dia menggunakan ruangan yang lebar, misalnya lebar atau kecil. Nah itu pengendaliannya adalah dari tenaga itu sendiri. Nah seperti itu. Kemudian perubahan tenaga itu membangkitkan rasa baru pada penari. Jadi kalau misalnya dirubah, wah udah ini habis nih. Nah ini hampir ini ya. Nah itulah merekam nih seperti itu dia. Nanti kita lanjutkan session kedua.